biar ibu cross check ke ibunya ya. Karena sakit. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu saja ya. Yang mau berdoa hari ini setelahnya siapa ya? Amelia Bu. Oh, ini ke. Oh ya, ini selamat berdoa Suci nih. Oh itu. Kali tamat. Terima kasih Onika. Oke, sekarang ibu mau minta tolong Vanes, tolong nyalakan atau matikan lampu ya. Ya Bu. Nah, ini kalau lampu menyala seperti ini ya. Sedangkan kalau lampunya dimatikan seperti ini. Apakah kalian bisa membandingkan apa yang kalian rasakan ketika lampu itu menyala dan ketika lampu itu mati? Terang ya kalau lampunya menyala ya. Kalau gelap lampunya mati. Lampunya mati. Oke. Kalau ibu menulis atau kalau waktu mendung gitu kalau lampunya nggak menyala kan kelasnya gelap, tulisan papan tulis juga nggak kelihatan kan ya. Kalian baca buku pun nanti nggak kelihatan gitu. Oke, bisa duduk. Nah, hari ini tuh kita akan belajar tentang listrik. Apakah ada yang tahu listrik itu dari apa? Dari apa ya? Belum tahu. Mau kira-kira gini aja. Yang nemu listrik itu siapa? Ada yang tahu nggak? Belum? Kalau penemu lampu yang terkenal, harusnya tahu nih penemu lampu siapa? Penemu lampu Thomas Alva Edison. Oke, Vanessa sudah mulai dikit-dikit ingat ya. Mungkin tapi masih lupa nggak apa-apa. Nah, kok kayaknya kalian masih lemes ya habis upacara ya. Biar makin semangat gimana kalau kita tepuk Kanisius dulu ya. Tepuk Kanisius. 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 Oleh. Nah, itu dong habis upacara jangan kayak pelajaran kok lemes gitu. Oke, untuk mengawali pembelajaran ibu seperti biasa, ibu mau kalian menuliskan harapan kalian atau doa kalian hari ini tuh saya pengennya belajarnya begini, saya mau jadi anak yang mendengarkan guru, saya mau belajar dengan baik seperti itu. Silakan ditulis di kertas. Kalau sudah ditulis di kertas, nanti silakan kalian tempelkan di buku. Silakan dibagikan. Kalau sudah nanti bilang ya sama bu guru, saya sudah menulis gitu ya. 1 menit cukup nggak? Cukup. Oke, cukup ya. Sudah belum?
listrik. Contohnya ini, TV-nya kita butuh listrik nggak? Tuh, kalau ada listrik bisa menyala nggak? Ya, tidak kan ya. Lampu juga nih agak gelap ya, bisa dinyalakan itu panas tapi kok sepertinya agak mendung di luar itu kita sepertinya butuh listrik, kita butuh lampu untuk menerangi. Ya, nah, ini kan kelihatan. Oke, coba kalian bayangkan kalau kalian hidupnya di zaman purba, kalian jadi diberikan rambut erectus. Nah, itu kalian mau tidur ya malam-malam gitu ya. Kalian mau tidur itu pakai lampu apa enggak? Belum terang atau kalian tidurnya gelap-gelapan? Gelap. Semuanya gelap. Ya. Kalau pipis pakai lampu enggak? Nyalain listrik. Nah, coba kalian bayangin kalau kalian tuh diberikan rambut erectus yang malam-malam itu kebelet tapi takut ke belakang. Butuh senter enggak? Tapi mereka ada senter enggak? Enggak. Susah kan? Iya. Makanya kita tuh sekarang harus bersyukur gitu ya. Kalau kita mau ke WC malam-malam sudah ada lampu tinggal nyalain. Kita mau ambil sekitar, pernah ikut bapak ambil sekitar enggak? Pernah. Kan kadang kalau jalanan itu kan agak gelap tuh ya. Takut kalau ada kodok gitu kan bawa senter gitu ya. Kan kita lebih mudah hidupnya seperti itu. Jadi hari itu kita mau belajar tentang listrik pengubah wajah dunia. Jadi kita mau belajar tentang listrik. Listrik itu apa ya? Siapa yang menemukan listrik? Terus bagaimana kok kelas kita tuh bisa nyala listriknya gitu? Kalau kita baca ceprekan itu, listriknya bisa nyala. Kalau dimatikan bisa mati. Kita juga akan belajar mengenai manfaat dari adanya listrik itu dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka modernisasi ya, karena kita hidup di zaman modern. Gitu. Nah, sekarang kalian bawa buku tematik semua loh ya. Bawa kan ya, kalau nggak bawa itu banter gitu. Apa? Oh, kamu nggak bawa ya? Saya juga nggak bawa. Oh, jadi nanti gabung karena nanti kita berkelompok ya. Jadi sekarang ibu mau kalian menuliskan satu pertanyaan yang paling kalian ingin ketahui mengenai listrik. Contohnya kayak tadi buat bertanya tentang listrik itu siapa ya? Atau listrik itu kok bisa menyalakan lampu itu bagaimana ya? Silahkan tulis satu saja. Ibu beri waktu 1 menit ya. Cuma beri pertanyaan dulu gampang. Ya. Ya belum? Belum. Angel tidak membawa buku tapi bikinnya juga lama ya. Biar Angel juga. Angel. Sudah? Oh, masih saja dia, masih saja buat. Sudah? Sudah. Oke, sudah semuanya tadi ya. Sekarang kita mau berkelompok. Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, dengan menggunakan lidi. Nanti kalau ini kan warnanya beda-beda, ada 3 warna yang sama, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Kalau kalian ambil lidinya yang sama, silahkan bergabung dalam satu kelompok. Silahkan diambil. Iya, tentu saja Vanes. Oke, sekarang silakan mejanya boleh dikumpulkan jadi satu kelompok. Jadi kalian nanti diskusinya biar gampang ya. Boleh silakan mejanya dipepet-pepetkan. Hijau.
sudah masuk kelompok semuanya ya. Tadi kan kalian sudah membuat satu pertanyaan ya, mengenai apa yang paling kalian ingin ketahui mengenai listrik. Sekarang kalian pilih satu saja dari kelompok kalian. Contohkan ini bertiga ya. Silahkan ambil satu saja dari masing-masing kalian. Contohnya Vanes bikin satu, kalian mau ambil punya Vanes saja gitu ya. Kalian diskusikan kira-kira jawabannya apa gitu ya. Oke. Bu, saya mau tanya, Ya. kenapa lampu di kamar saya itu bisa nyala? Berarti pertanyaannya Vanes itu mengenai lampu bisa menyala. Nah, silakan diskusikan dengan satu kelompok ya. Nanti kalau sudah ketemu kira-kira jawabannya apa, nanti Vanes silakan tunjuk tanganku saya mau berpendapat gitu ya. Oke. Silakan dibuat dulu. Sudah belum Vanes? Ya, Bu. Apa jawabannya kira-kira? Kalau menurut diskusi kelompok kami itu karena ada kabel yang hubungannya. Oh, karena ada kabelnya ya. Oke, jawabannya bagus. Nah, jika Anda sudah punya pertanyaan ya, jika ingin tahu jawabannya apa ya kira-kira. Nah, kemungkinan besar jawabannya itu ada di dalam buku teks. Silahkan kalian buka buku tematik kalian halaman 1. Nah, itu ada satu teks ya berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Itu ada halaman 1 sampai 2. Silahkan dibaca. Boleh kalian membaca dalam kelompok seperti gantian-gantian gitu boleh, atau kalian baca pribadi secara senyap. Nah, beri waktu 2 menit. Apakah bisa? Bisa ya. Udah cepat. Oke. Sudah selesai? Sudah, oke. Nah, sekarang buka halaman 3. Di halaman 3 itu ada beberapa pertanyaan. Nah, kalian silakan mencari informasi dari buku teks, dari teks bacaan tersebut berdasarkan 7 poin dari pertanyaan itu ya. Silakan kalian buat di AKP nanti bagikan. Kalian buatnya dalam bentuk peta pikiran. Sudah bisa ya? Biasanya kan bikin peta pikiran juga kan? Ingat? Oke, ini bagikan. Buatnya tidak usah besar-besar, kentang-kentang besar terus bikinnya besar-besar, jangan ya. Nanti kertasnya untuk yang sisa-sisa nanti masih kita gunakan untuk mengisi jawaban soal yang lain, oke? Oke. Silahkan dikerjakan dalam kelompok ya, boleh diskusi, tapi mengerjakannya atau menuliskannya itu tetap individu ya. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan.
mau tanya. Jadi penemu arus listrik itu siapa? Michael Faraday. Oke, betul. Nah, nanti kalian sudah membaca belum? Bagaimana listrik itu bisa sampai di rumah kalian? Ada dan itu juga di paragraf berapa ya nanti ya? Kedua kayaknya. Jadi listrik itu bisa sampai ke rumah karena ada generator raksasa yang menghasilkan listrik. Terus listriknya disalurkan ke gardu-gardu. Pernah lihat gardu listrik ya? Yang kayak menara Eiffel itu. Nah, itu gardu-gardu listrik ada kabel-kabelnya. Terus kabelnya disalurkan ke pal-pal listrik yang kecil-kecil itu. Terus ditarik kabel sampai ke rumah kita. Jadi listriknya bisa sampai di rumah kita. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana kok lampu itu bisa menyala ya di rumah kita ya. Ini Ibu mau menjelaskan menggunakan aplikasi Tiker. Jadi, untuk menyalakan listrik secara sederhana itu kita bisa menggunakan baterai, kabel, bola lampu dan juga saklar sebagai komponennya. Nah, kita coba membuat rangkaian sederhana senter ya. Gitu. Nah, untuk membuat senter, berarti kita perlu apa dulu? Komponen yang paling penting. Apa? Baterai. Oke. Kita taruh baterainya di sini. Setelah kita punya baterai, kita butuh apa? Biar lampu ada penyalanya. Lampunya bisa menyala. Kabel. Oke. Kabelnya mau bagaimana ini? Taruh di mana? Di ujung baterai. Oke. Karena kabel itu untuk mengalirkan energi. Jadi kita butuh untuk di baterainya energinya bisa disalurkan. Nah, ini Ibu buat bentuknya kotak gini ya biar gampang ya. Setelah kita punya kabel, kita punya baterai, kita butuh apa? Kalau kita mau buat senter. Lampu. Lampunya berapa? Mau dua? Ya, mau dua itu dua lampunya di sini. Nah, seperti ini. Lampunya menyala tidak? Nyala ya, ini ada garis kuning-kuningnya ini tandanya menyala. Dan di sini ada kayak panah-panahnya ini ya. Ini artinya arus listrik atau energi dari baterai ini tersalurkan dia sampai ke lampu. Nah, tapi kalau kalian punya senter kayak gini, boros baterai enggak? Boros enggak? Boros kan ya, karena lampunya menyala terus. Nah, kalau kita mau hemat energi berarti kita butuh suatu benda agar kita bisa mematikan atau mengalirkan listrik itu secara sementara jika kita pegang. Kita butuh saklar. Nah, ini putus dulu ya yang ini ya. Putus beri saklar. Nah, seperti ini. Nah, ini saklarnya masih memutus ya. Belum lurus. Nah, kali pencet klik. Nah, menyala. Sama seperti yang dilakukan Pames tadi. Pames menyalakan lampu dengan memencet saklar. Dan Pames mematikan lampu dengan memencet saklar lagi seperti itu. Nah, sudah mengerti mengenai komponen listriknya? Jadi ada 4 komponen di sini. Ada apa saja? Yang pertama, baterai, kabel, lampu, saklar. Tuh. Nah, sekarang kalian akan membuat rangkaian listrik sederhana dari senter. Nah, aku ambilkan senternya. Nah, ini ada beberapa senter. Silakan kalian buka boleh. Kalian silakan amati rangkaian listrik yang ada di sini. Jika sudah nanti silakan kalian gambar di LKPD ya. Nanti kalian beri garis gitu boleh. Oh, ini saklar. Nanti diberi fungsinya. Fungsinya untuk apa ya tadi ya? Juga mau bilang nanti spoiler. Kalau enggak nanti ada apa lagi dalamnya gitu ya. Kita tarik garis gitu. Nah, kelompok 1 kelompok merah ya ini ya. Kelompok merah aku beri warna merah saja. Nah, kelompok merah. Lalu kelompok kuning dan kelompok hijau.
diamati, silahkan dicari, lalu kalian beri nama, itu nama komponennya apa dan fungsinya apa. Makanya jangan mainan center. Centernya untuk diamati, ya boleh dibuat ya Bu, cobaan, tapi jangan diarahkan ke guru ya, Angel. Angel ini ya. Aduh. Dibuat secara berkelompok ya, tapi tulis di aktivitas masing-masing. Kalau lupa namanya apa, silahkan lihat di sini. Mungkin ada beberapa komponen yang berbeda dari yang ditayangkan dulu. Silahkan kalian kira-kira namanya apa menurut kalian, oke? Silahkan dibuat, Ibu beri waktu 5 menit. Cukup? Oke. Sudah? Oke, sudah. Sudah digambar semuanya kan? Diberi fungsinya, diberi nama juga? Oke, sudah. Nah, senter tadi bisa menyala karena ada komponen-komponen dalamnya, dan setiap komponen itu tuh diperlukan agar senter tersebut bisa menyala. Kalau satu komponen yang nggak ada, maka tidak akan bisa menyala ya. Listrik itu jadi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita ya. Contohnya seperti senter sederhana yang telah kalian lihat tadi. Memiliki banyak fungsi, misal kalian lagi malam-malam, ingin keluar, tapi di luar gak ada listrik, kan bisa pakai senter. Atau mungkin mati lampu ya, dan ada butuhnya, tapi kan ini bisa berbahaya gitu ya kalau terkena kain, terkena kertas. Kita punya senter yang lebih aman gitu, karena menggunakan listrik. Nah, seperti halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup di zaman modern, terjadi banyak perubahan di bidang teknologi, dan salah satunya itu karena ada pengaruh listrik. Sekarang kalian bawa HP? Bawa ya, kemarin sudah umumkan bawa HP. Semuanya bawa HP? Oke, silahkan dikeluarkan boleh sekarang. Silahkan kalian cari 5 perubahan sosial budaya karena adanya listrik. Contohnya bisa kalian buka di halaman 8 buku tematik. Itu dijelaskan bahwa ada sebelum adanya listrik itu kita menggunakan setrika dari arang ya. Baca ya. Oke, setelah adanya listrik kita menggunakan setrika listrik seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, untuk selebihnya silahkan kalian cari 5 contoh lainnya. Oke? Nanti kalau sudah selesai ini mau setiap kelompok memaparkan satu temuannya gitu ya. Sudah? Sudah, oke. Untuk mempermudah perwakilan kelompok saja ya, karena kita sudah berdiskusi. Oke, untuk kelompok merah, siapa yang mau maju? Saya Bu, Panen ya, silakan Panen. Silakan sebutkan salah satu saja contoh perubahannya yang kalian temukan. Ya teman-teman dong, presentasi ke teman-teman. Apa contohnya? Kalau dari hasil dari diskusi kelompok saya itu, kalau dulu kan sepeda kan ngayuh Bu. Oh iya, sepeda dikayuh ya. Kan terus
presentasi kok. Temennya biar data ya Mas. Contohnya jatuh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nanti ibu beli lagi. Kalau hasil diskusi kelompok kami itu, kalau dulu kita menggunakan kipas anyaman Bu. Oh, kipas anyam ya, kayak sate. Oh ya. Terus kalau sekarang kita sudah menggunakan kipas angin, jadi sudah pakai listrik. Oh, tinggal dipencet ya. Punya kipas angin di rumah? Nggak punya. Nggak punya. Pakainya apa? AC. Enggak, kipas AC nggak punya, masa pakai AC? Oh, nggak apa-apa, besok beli. Ya, terima kasih. Angel, kita beri tepuk tangan untuk Angel. Yang terakhir kelompok warna kuning ya? Iya. Kuning, siapa yang mau maju kuning? Oke, silakan. Ya teman-teman ya. Kalau dari diskusi kelompok kami itu, kalau zaman dahulu itu masih pakai obor Bu. Kalau ya, sekarang udah pakai center. Udah pakai center ya. Biasanya pakai obor waktu apa? Waktu ronda. Oh, ronda malam. Sekarang udah sering lihat obor nggak? Enggak. Ya, waktu takbiran nggak pernah lihat obor. Iya, tahun sekali. Oke, jadi obor dulu digunakan waktu gelap gitu ya, karena belum ada center gitu. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk temannya ya. Oke. Nah, jadi listrik itu punya banyak manfaat ya dalam kehidupan kita ya. Punya banyak peran ya dalam kehidupan kita seperti itu. Oke. Kita tadi juga sudah belajar tentang apa saja tadi? Ayo. Membuat center. Membuat center. Manfaat center. Penemu arus listrik siapa? Banyak ya? Iya. Panes mainan. Panes dengan mainan. Dia sudah menjelaskan. Jadi itu listrik itu memiliki banyak manfaat dalam perubahan dunia ya, dalam organisasi. Seperti itu. Oke, nanti kalian sudah belajar berdiskusi. Sudah baik ya berdiskusinya ya. Lalu sudah kalian juga berani untuk memaparkan hasil diskusi kalian masuk ke depan dan berani berbicara pada teman-teman. Meskipun nanti ada yang nggak bawa buku tematik ya. Ya, nanti siapa saja yang nggak bawa tadi? Nike sama Angel, itu jangan ulangi lagi ya. Tematiknya dibawa. Oke. Nanti ya biar guru bilang ibu ya, biar diberitahu gitu ya. Oke. Tadi juga Vanes mendengarkan tapi mainan center ya, padahal centernya untuk belajar tadi. Jangan diulangi lagi ya, Vanes. Itu ya. Sekarang kita mau melakukan refleksi. Silahkan kalian buku refleksi kalian. Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kalian refleksi. Yang pertama, nggak usah ditulis pertanyaannya, langsung jawabannya aja ya. Apakah yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Contohnya, saya senang, saya bisa mainan center gitu ya, Vanes. Atau saya senang, saya bisa mengetahui center itu tidurnya kayak gimana tuh, soalnya saya di rumah nggak boleh buka center sama orang tua gitu. Atau dan sebagainya. Silakan. Sudah? Lalu yang kedua, apakah harapan yang kalian tuliskan tadi di awal tadi ya di kertas doa yang kalian tempel itu sudah kalian penuhi atau sudah kalian capai? Oke, sudah? Sudah belum? Minggu depan belum jawab? Sudah tunggu? Oke, sudah. Silahkan dikumpulkan nanti buku refleksinya ya. Untuk LKPD silahkan dikumpulkan dahulu. Sudah diberi nama dan nama presensi? Sudah, oke. Ya, terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu kalian akan membuat mobil listrik sederhana. Jadi kalian akan praktek seperti yang tadi ya yang ibu buat di sini ini adalah contoh modelnya ya. Contoh modelnya seperti ini. Nah, silakan kalian cari nanti ya di rumah. Semua tadi itu kalian cari komponen-komponennya yang akan kalian gunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhananya, yaitu paralel. Dan tahu yang paralel ini ada di teks bacaan. Kalau yang ini tadi seri ya, karena dia hanya satu jalur. Kalau paralel itu ada berapa jalur?
dua atau lebih ya, jadi lebih dari satu ya. Lihat ada persimpangannya. Lalu tugas yang kedua, selain menyiapkan alat dan bahannya, silakan kalian buat desainnya di kertas HVS kalian gambar. Bentuknya boleh seperti ini contohnya, boleh seperti ini. Seri ya, yang lain boleh sembarangan ya. Nanti kalian boleh kabelnya dibuat bentuk love, kabelnya bentuk lingkaran, atau mau bikin segitiga itu boleh, terserah ya. Oke, sudah mengerti tuh penugasannya tuh dan kegiatan lanjutan kita? Sudah ya. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Kalian senang? Ya, pembelajarannya telah selesai. Oke, terima kasih kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Kalian mendengarkan guru dengan baik juga. Kalian juga anteng mendengarkan guru sendiri. Terima kasih ya. Untuk menutup kita pembelajaran kita, silahkan yang pimpin doa untuk siapa hari ini jadwalnya? Angel, oke Angel silahkan maju memimpin doa. Mari teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita menutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Angel. Nah, Bisti kalau pulang langsung pulang ya, nggak usah bermain dulu ya. Terima kasih, selamat siang.